Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Kau tahu diriku masih bersamanya. Ayah, ayah kenapa? Kenapa, Ayah, Engku? ayah, Engku? ayah, ayah. Tidak apa-apa. Cuma sedikit capek. Mungkin kurang tidur. Ayo masuk. Ya. Rupanya aku Baginda kurang tidur. Betul, Rangkayo. Saya kira pun demikian. Biarlah beliau beristirahat sebentar. Nanti kami bisa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya ayah baru terima kabar buruk. Ibu kira tidak. Mungkin dia kurang tidur.
Datuk, kau pendekar? Ya, Datuk. Kau sendiri? Ya. Naiklah. Jangan kau nyalakan. Nanti aku rugi. Buka saja pintu itu. Baik, Datuk. Bagaimana dengan hasil pekerjaanmu? Baik, Datuk. Soal toko Bagindo Sulaiman, kita sudah sama-sama tahu. Perahu-perahunya yang di Painan sudah berlayar kemari, Datuk. Berlayar? Jadi apa saja kerjamu? Kerja saya baik, Datuk. Perahu-perahu itu tidak ada yang sampai kemari, Datuk. Semuanya tenggelam ke dasar laut. Semua orang Bagindo Sulaiman di Tarusan dan di Painan sudah berada di pihak kita. Saya janjikan kita akan membayar dengan harga yang lebih tinggi. Berapa tinggi? Cukup hingga mereka pindah pada kita. Enak saja kau bilang harga lebih tinggi. Mentang-mentang bukan uang kau. Itu namanya enak buat kukuran. Kelapa yang akan habis, kau tidak peduli. Ya, kalau Datuk keberatan, saya akan adakan penawaran sesuai dengan harga pasaran, Datuk. Tapi jangan salahkan saya, Datuk, kalau mereka berbalik meninggalkan kita. Apalagi kabarmu tidak ada yang enak. Semuanya memerlukan uang. Kebun kelapanya bagaimana? Oh, sudah diobati. Pokoknya, dalam minggu-minggu ini, Datuk bisa melihat hasilnya. Pendeknya, Bagindo Sulaiman karam sudah. Dia sudah melarat, Datuk. Lalu? Kita cuma menunggu dia bunuh diri. Apalagi, Datuk? Apalagi? Aku ingin anaknya. Anak apa, Datuk? Anak gadis Bagindo Sulaiman. Kau kira anak apa? Anak sapi? Apa mesti kuteriakan padamu? Jangan, Datuk. Nanti kedengaran sama istri Datuk. Biar. Dia memang sudah harus kupulangkan ke rumah orang tuanya. Datuk, baru seminggu yang lalu Datuk nikahi dia. Jadi bagaimana? Sekarang istriku sudah 4. Kalau ditambah dengan Nurbaya, kan jadi 5. Jadi bagaimana, Datuk? Apa perlu anak gadisnya diperkosa? Kalau itu terpaksa, saya sendiri yang melakukannya. Kalau itu kau lakukan, kau kusuruh bunuh. Aku mesti mengawininya. Kau betul-betul keledai. Hal ini belum pernah dibicarakan, Datuk. Apa yang harus kulakukan? Makin kulihat dia, makin cantik rupanya. Kulihat sampai-sampai aku tidak bisa tidur. Cobalah saya pikirkan, Datuk. Bagaimana caranya supaya dia mau pada Datuk? Yang menarik bagi perempuan ada pada Datuk. Kenapa harus risau, Datuk? Apa? Uang.
Jadi kalau begitu, habislah semuanya. Tidak. Kita masih punya kebun kelapa. Tapi ayah akan usaha lagi. Itu biasa dalam berdagang. Ada kalanya kita jatuh, tapi setelah itu kita bangun lagi. Tapi ayah akan butuh modal. Satu-satunya orang yang paling kuat modal di Padang ini, Datuk Maringgi. Nanti ayah akan pinjam dari dia. Datuk Maringgi? Ya. Jangan, ayah. Kenapa tidak? Dia baik. Dalam perjalanan ke Padang Panjang tempo hari, dia sudah bicarakan itu pada ayah. Dia bilang, kalau ayah butuh modal, dia bisa membantu. Tapi lebih baik tidak, ayah. Nur tidak percaya dia itu orang baik. Jangan khawatir, Nur. Dalam dunia dagang, soal pinjam-meminjam itu biasa. Seperti saya katakan, kapan saja Empu Bagindo perlukan, saya akan sediakan. Berapa saja? Saya kira 10.000 cukup. Saya akan kembalikan dalam waktu 3 bulan. Baiklah, nanti sore saya ke rumahku mengantarkan uang itu. Terima kasih, Engku Datuk. Sudah lama aku tidak menerima surat dari Nurbaya. Entah apa yang terjadi. Dalam surat yang terakhir, dia menceritakan tentang musibah yang menimpa keluarganya secara beruntun. Aku sudah ceritakan kepada kamu. Menurutmu, apakah masuk akal? Suatu kejadian dapat terjadi hanya karena nasib yang buruk. Memang, kalau dipikir-pikir, banyak sekali yang aneh dari kejadian-kejadian itu. Kelihatannya seperti disengaja. Tapi, siapa orang yang merencanakan pekerjaan yang begitu busuk? Setauku, Empu Bagindo Sulaiman bukan orang yang banyak musuh. Fin, hati yang busuk, iri, sirik, itulah pendorong bagi si perencana untuk membuat kejadian ini semua. Lalu siapa? Kalau ku ingat mimpiku tentang Datuk Maringgi, aku sudah ceritakan pada kalian semua. Ya, itu kan sekedar mimpi. Memang. Dan aku tidak mempunyai bukti. Tapi kukira dialah orangnya. Sekarang telah sempurna lingkaran itu. Kenapa? Ayah Nurbaya telah meminjam uang 10.000 kepadanya. Kekasihku Samsul Bahri, surat yang malang ini mungkin merupakan surat terakhirku padamu. Selama beberapa lama aku berdiam diri, bukan karena aku tak ingat padamu, tapi karena aku tiba-tiba jadi tak berdaya.
Begitu banyak yang terjadi, kekasihku. 3 bulan telah berlalu semenjak ayah meminjam uang dari Datuk Maringgi. Jadi bagaimana Engku Bagindo? Apa piutang saya bisa saya terima hari ini? Karena hari ini tepat waktunya 3 bulan saat pembayaran yang Engku Bagindo janjikan. Saya tahu Engku Datuk. Biarpun Engku Datuk tidak datang kemari, saya yang datang ke tempat Engku Datuk. Tapi saya betul-betul minta maaf. Uang itu sudah habis tanpa membawa keuntungan. Jangankan keuntungan, modal pun tidak kembali. Jadi, saya betul-betul minta maaf. Soal maaf memaafkan itu soal hari raya Engku Bagindo, bukan soal dagang. Waktu dulu Engku datang pada saya minta dipinjamkan uang, saya tidak minta maaf. Jadi tolong, jangan saya ditolak dengan permintaan maaf. Saya perlu uang. Tapi tolong saya juga Engku Datuk, beri tenggang waktu barang 2 minggu saja. Terlalu lama Engku Bagindo, saya tidak bisa menunggu begitu lama. Kalau 1 minggu bagaimana Engku Datuk? Seminggu? Ya. Baiklah Engku Bagindo, saya beri waktu seminggu. Tapi kalau pada waktunya Engku tidak bisa bayar, terpaksa saya adukan ke pengadilan. Saya tidak pernah melarikan utang Engku Datuk. Baiklah, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa Engku Datuk Maringgi itu, Ayah? Menagih piutangnya. Tapi ayah bilang, ayah belum bisa bayar. Jadi bagaimana? Kau tidak usah risau, Nur. Kita masih punya kebun kelapa di ujung karang. Ayah akan jual kebun itu. Tapi kebun kelapa itu tidak ada lagi, kekasihku. Pohon-pohon kelapa yang diharapkan ayah tidak mau berbuah lagi. Sedangkan buah yang ada busuk dan jatuh di tanah. Batangnya mati semua. Hingga tidak ada yang mau membeli. Saya sudah pernah kemari bersama Engku Datuk Maringgi. Iya, saya ingat. Silakan. Terima kasih. Sekarang apa maksud Sanak datang kemari? Saya membawa pesan dari Engku Datuk. Ini ada kiriman Engku Datuk. Beberapa lembar kain batik baru diterima dari Jawa. Rangkayo dan anakku boleh memilih seorang satu. Yang selebihnya dikembalikan. Tapi kalau Adi Siti Nurbaya mau semuanya,
kata Datuk, tinggalkan semuanya. Tidak usah. Bilang pada Engku Datuk, terima kasih. Tapi istri dan anak saya rasanya tidak dapat menerima hadiah yang begitu berharga. Jadi kali ini saya bawa pulang kembali. Ya, saya rasa itu lebih baik. Baiklah. Ada lagi pesan yang lain. Kata Engku Datuk, ingatkan Engku Bagindo Sulaiman bahwa besok sudah jatuh waktu untuk membayar hutang. Iya, saya tahu. Jadi tidak usah pesan itu saya sampaikan. Baiklah. Tapi kata Engku Datuk, kalau Engku Bagindo Sulaiman belum sanggup membayarnya, Engku Datuk mengusulkan supaya hutang ini diselesaikan secara kekeluargaan. Maksud Engku Datuk? Bagaimana? Kalau Engku Bagindo bersedia menerima Engku Datuk sebagai keluarga, maka hutang itu akan dihapuskan. Tolong jelaskan, pendekar. Engku Datuk ingin memperistri Siti Nurbaya. Sekarang ini istri Engku Datuk sudah 4. Ia bersedia menceraikan istrinya yang termuda demi Siti Nurbaya. Bahkan kalau Siti Nurbaya menginginkan, dia bersedia menceraikan 2 orang istrinya. Ayah tidak mau memaksa Nur. Ayah hanya ingin menyampaikan apa yang akan kita hadapi. Kalau besok ayah tidak bisa membayar hutang itu, kelihatannya Datuk Meringgi ingin memasukkan ayah ke dalam penjara. Tidak ayah sangka sama sekali. Kau memang benar, Nur. Ya. Bagaimana kalau semua perhiasan Nur dijual beserta rumah ini serta tanah? Masih belum cukup, Nur. Ayah sudah hitung itu. Ya, itulah Nur. Apa mau dikata? Ayah tahu, Datuk. Kau tidak suka padanya. Memang dia bukan jodohmu yang paling tepat. Ayah juga tidak suka. Dan ibumu, ayah yakin juga tidak suka padanya. Jadi kau tidak usah memaksa diri. Lalu,
Ayah bagaimana? Sekarang terserah Tuhan. Tidurlah. Seragi kain denganlah benang, seragi kain denganlah benang. Biar terlipat jangan tergulung, biar terlipat jangan tergulung. Serasi adik denganlah abang, serasi adik denganlah abang. Sejak di rahim bunda kandung, sejak di rahim bunda kandung. Jadi sebelum surat ini sampai ke tanganmu, aku sudah jadi istri Datuk Meringgi. Wahai kekasihku yang tercinta, apa dayaku, hukumlah aku. Apa yang terbayang dalam mimpimu telah terjadi. Sampai di sini dulu kekasihku. Jika masih ada hayat di kandung badan, akan kusambung cerita sedih ini. Adikmu. Jangan! Sam!
Sama ada apa? Ya Tuhan. Selama nafas masih di kandung badan, akan kubalas kejahatan ini. Perkenankanlah permintaanku. Jangan kau ambil aku sebelum ku balas kejahatan ini. Adil. Ngam. Ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kurus, Kang? Apa iya, Bu? Mungkin saya harus banyak belajar untuk menghadapi ujian naik tingkat. Ibu bagaimana? Ibumu sudah tidak sabar lagi menanti kedatanganmu, Sam. Empu jangan jengkel. Baru kali ini saya berpisah dengan anak. Baru datang pemuda. Iya, Pak Ali. Pemuda sehat dan gemuk. Kata ibu saya kurus. Tidak, sehat. Kasihan anak itu. Dia yang bisa melupakan Siti Nurbaya rupanya. Pemulikat. Begitulah takdir Tuhan. Bu. Nak Samsul, Bu. kau pulang juga, Nak. Adikmu Siti Nurbaya. Ampuni dia, Nak. Bu. Bu, sudahlah. Semua ini takdir Tuhan. Tengoklah Mamandamu. Sudah sebulan sakit. Tidak mau makan. Bahkan bicara pun dia tidak mau. Ya Tuhan. Kenapa nasib kami begini? Masuklah, Nak. Kau itu Nurbaya? Saya Mamanda. Samsul Bahri. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Saya baru saja tiba. Saya dengar Mamanda sakit. Lalu saya langsung kemari. Kukira tadi kau Nurbaya. Karena memang aku selalu dia datang kemari. Sebentar lagi barangkali dia tiba. Kebetulan sekali. Sudah lama aku ingin mempertemukan kalian berdua. Sekarang rupanya doa Mamanda dikabulkan. Kesempatan masih banyak.
liburan saya masih panjang, Mamanda. Kau datang untuk berlibur. Iya. Bagaimana pelajaranmu? Baik, Mamanda. Sayang kau belum jadi dokter. Mestinya kau yang mengobati aku. Mestinya Mamanda tidak sakit. Entahlah. Kadang-kadang enggan rasanya aku melanjutkan hidup ini. Sudah capek sekali. Itu hanya perasaan Mamanda. Jangan yang sakit, Mamanda. Itulah. Di mana yang sakit pun Mamanda tidak tahu. Cuma aku ini ibarat orang yang makin lama makin tenggelam tanpa ada keinginan untuk berbuat apa-apa. Iko, ini ada buah-buahan bawaan Samsul. Oh, bagus-bagus sekali. Dulu kau pernah juga kirim buah kemari. Masih ingat kan? Kami semua ikut makan waktu itu. Nurbaya begitu senang. Seakan-akan kau sendiri yang datang waktu itu. Dia sembunyikan salak itu di balik bajunya. Semuanya waktu itu masih baik. Sekarang sudah lagi. Sudahlah engkau. Maafkan adikmu itu. Bukan maunya menikah dengan Datuk Merin. Dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan aku dari penjara. Senok dari mana ini? Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Apa, Mamanda? Adikmu berbahaya. Bagaimana jadinya dia
kalau aku sudah mati? Siapa yang akan melindunginya? Dia masih muda sekali. Belum tahu berdiri sendiri. Belum tahu kejahatan dunia. Semakin ku ingat itu, semakin sakit hatiku. Samsu, maukah kau menjaganya seperti kau menjaga dirimu? Dia sudah bersuara. Samsu, kebanyakan laki-laki bangsa kita memandang rendah pada perempuan. Hanya kau satu-satunya saudaranya. Ya, Muhammad. Saya akan menjaganya. Seperti saya menjaga diri saya sendiri. Mahalakum. Makanlah. Jangan bicara lagi. Nanti Mama Anda terlalu lelah. Andai aku bisa memutarkan balik waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh